keluar kelas, pimpin doa sebelum belajar, kemudian dilanjutkan dengan membaca salah satu surah pendek yaitu surah Al-Fil. Silakan. Doa mulai. Kehadiran kalian, perhatikan kiri kanan, lihat adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Mita. Mita, apa keterangannya? Sakit. Sakit? Sakit ke? Kepala. Ya, kita doakan agar teman kita Mita cepat diberikan kesehatan dan bisa hadir ke sekolah belajar bersama kita kembali. Tempat duduknya masing-masing. Masih adakah sampah di keliling tempat duduknya atau di sekitar tempat duduknya? Silakan perhatikan. Kalau kelas kita kotor, berarti kita belum siap untuk belajar. Kalau kelas kita masih kotor, kita tidak akan nyaman dalam belajar. Sudah bersih? Iya. Sekarang sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Iya. Lebih semangat lagi, mari kita lakukan tepuk semangat. Masih ingat? Masih. Iya. Tepuk semangat. Terima kasih semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal arti bersih dan sehat. Sebelum kita membahas lebih jauh, apakah anak-anak ibu masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih. Ya, tentang apa pelajaran kita di minggu lalu? Anak yang soleh. Bagus sekali, berarti anak ibu masih mengingat pelajaran sebelumnya. Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang anak yang soleh. Apa ciri-ciri anak yang soleh? Atau apa itu anak yang soleh? Iya, melaksanakan perintah Allah. Apa saja perintah Allah? Sholat, kemudian mengaji, apa lagi? Iya, patuh kepada orang tua. Ya, sekarang tadi seperti yang kalian katakan bahwa salah satu ciri anak yang soleh adalah melaksanakan perintah Allah. Contohnya sholat. Anak ibu sudah tahu kalau mau sholat itu apa yang harus kita lakukan? Berwudu. Supaya apa kita berwudu? Bersih dan suci. Kalau kita hendak sholat, kita harus bersih badan, bersih pakaian dan tempat kita sholat. Iya. Sudah berwudu sebelum sholat? Sudah. Sudah tahu cara berwudu? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sekarang kita akan memasuki mengenal arti bersih dan sehat. Sudah tahu arti bersih?
Apa arti bersih? Suci. Sama tidak bersih dan suci? Sama tidak suci dan bersih? Sama tidak? Tidak. Jadi bersih berbeda dengan suci. Sesuatu yang bersih belum tentu suci. Iya. Sekarang apa manfaat atau tujuan kita mempelajari tentang bersih dan suci ini? Bersih dan sehat? Tujuannya atau manfaatnya agar kita tahu tata cara bersuci dari hadas dan najis, agar kita bisa melaksanakan atau tahu bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah. Sekarang apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu bersuci? Apa arti bersuci? Ayo, apa arti bersuci? Atau bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis? Iya, sekarang Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah mempelajari tentang mengenal arti bersih dan sehat. Kalian bisa memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian kalian bisa menyebutkan arti bersih dan suci melalui pengamatan video tadi nanti. Kemudian kalian bisa menjelaskan pengertian hadas. Kemudian kalian bisa mengklasifikasikan yang mana itu hadas besar dan yang mana hadas kecil dengan baik dan benar setelah menonton video nanti. Dan kalian bisa menguraikan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baiklah, adapun KKM atau yang harus kalian capai, nilai yang harus kalian capai pada pembelajaran ini yaitu 72. Kalau nilai kalian di bawah 72 berarti kalian tidak tuntas dan harus mengikuti remedial, yaitu pembelajaran ulang. Paham anak-anak? Baiklah, pada pertemuan hari ini Ibu akan membagi kelompok belajar. Kita akan ada kelompok yang mana setiap kelompok yang Ibu bagikan nanti, yang Ibu bentuk nanti akan memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Kemudian mengerjakan soal yang telah Ibu siapkan di lembar kerja siswa. Kalian bisa melihat atau mengamati hasil dari video yang Ibu tayangkan, atau boleh juga dengan membaca di buku paket. Baiklah, silakan diperhatikan video berikut ini. Bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis adalah sesuatu
yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya, terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Sedangkan hadas dibagi dua, anak-anak, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya buang air seni, buang air besar, dan buang angin. Apabila kita berhadas kecil, maka wudhu kita akan batal, anak. Cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara mencuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. Sedangkan contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi besar atau mandi wajib, anak-anak. Kita semua harus selalu menerapkan hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan tempat, anak-anak. Berikutnya adalah macam-macam najis dan cara mensucikannya. 1. Najis mukhaffafa atau najis ringan, anak-anak. Contohnya air kencing anak laki-laki yang berusia kurang 2 tahun dan hanya meminum air susu ibu. Cara mensucikannya hanya dengan memercikan air ke atas najis tersebut. Yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis pertengahan atau najis sedang, anak-anak. Contohnya darah, air kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara mensucikannya yaitu dengan cara mencuci dengan air mutlak seperti air sumur, air hujan, air sungai, sampai kotoran itu benar-benar bersih dan suci. Najis yang ketiga adalah najis mughalladhah atau najis berat. Contohnya seperti baiklah anak-anak, setelah melihat atau mengamati video yang ibu tayangkan tadi, adakah yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang tidak dipahami? Ibu silakan. Ibu, Ya, saya silakan. bertanya, apa itu najis? Apa itu najis? Baiklah, najis artinya sesuatu atau kotoran yang menyebabkan terhalangnya kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian siapa lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Apa kalau apa? Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Apakah kalau kita kenajisan itu bukan najis? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah kalau baju kita terkena tinta spidol contohnya, itu termasuk najis? Ada yang bisa menjawab? Termasuk najis atau bukan? Kalau baju kita terkena tinta spidol. Tidak. Baju kita kan kotor. Kalau terkena tinta berarti baju kita kotor. Sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Kalau najis sudah pasti kotor. Jadi tinta itu bukanlah najis, hanya kotoran. Ingat, sesuatu yang kotor belum tentu najis. Baik, ada yang ingin tanyakan lagi?
dengan waktu 10 menit. Yang dimaksud dengan bersih adalah suatu yang Mulai bebas sekarang, dari kotoran, sedangkan suci berarti bebas dari najis. Bersih atau suci terbagi dua, yaitu satu bersih atau suci dari hadas, dua bersih atau suci dari najis. Nah, ini hasil kerja dari kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3, Ibu persilakan menanggapi atau ingin bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Silakan. Bu, kita sudah selesai melaksanakan belajar kelompok. Hasil belajar kelompok kita hari ini sudah bagus. Kalian sudah bisa bekerja sama dengan baik. Namun untuk kedepannya supaya anak ibu lebih percaya diri, lebih pede untuk menampilkan hasil kerjanya di depan. Ya, Pak? Iya. Baiklah, sekarang ibu akan bagikan ini untuk tugas individu. Silakan dikerjakan bagi yang sudah selesai langsung dikumpulkan sambil ibu mengoreksi hasil kerja kelompok kalian tadi, ya. Yang sudah siap langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan hasil kerja kelompok kalian. Ibu akan umumkan bagi kelompok yang berhasil atau mendapatkan nilai tertinggi, ya, yaitu urutkan nilai tertinggi diperoleh oleh kelompok 2 dengan nilai 88. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 1 dengan perolehan nilai 86. Tepuk tangan. Dan untuk kelompok 3 dengan perolehan nilai 80. Tepuk tangan. Ya, semoga kedepannya nanti kalian lebih baik lagi dalam bekerja sama, lebih bagus lagi dalam belajar kelompoknya. Sekarang silakan untuk kelompok 2. Ibu ada sedikit hadiah untuk kelompok yang bisa menampilkan kerja kelompoknya dengan baik. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Silakan. Iya. Untuk kelompok yang lain, bukan berarti kalian tidak bisa. Kalian harus berusaha lagi, memperbaiki, harus bisa berusaha lagi untuk bekerja sama dengan baik dan menampilkan dengan baik. Iya, silakan. Iya, silakan duduk kembali. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwasanya hadas terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil bagaimana cara mensucikannya? Dengan berwudu ataupun tayamum. Sedangkan hadas besar bagaimana mensucikannya? Dengan mandi besar. Kemudian najis ada berapa? 3. Yang pertama najis ringan. Yang kedua, yang ketiga najis berat. Najis berat cara mensucikannya yaitu dengan 7 kali basuhan. 1 dan 1 basuhan itu dicampur dengan tanah. Iya, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang berwudu. Aku senang berwudu. Ya,
Untuk dengan